kali ini dan seterusnya kita akan coba memberikan edukasi untuk forex series teman-teman ya. Untuk video kali ini gue bakal ngebahas tentang support dan resisten. Tujuan dari video kali ini gue berharap setelah kalian menonton video ini gitu ya, teman-teman tuh paham apa itu support resisten, kemudian menentukan support dan resisten, dan yang ketiga yang gue harapin adalah teman-teman itu bisa menentukan entry dan exit dari berdasarkan support dan resisten aja gitu. Nah, sekilas gue mau jelasin terkait support dan resisten gitu. Support dan resisten secara teori adalah gampangnya gini, support itu kita bisa bilang bahwa support ini adalah tahanan bawah gitu, tahanan paling bawah dari si market nantinya. Kenapa disebut tahanan? Karena ketika si market itu turun ke bawah gitu, turun sampai ke area level support, si market ini akan dipantulin nih ke atas gitu. Sama halnya dengan resisten, cuma bedanya resisten itu tahanan di atas. Jadi teman-teman itu menganggap bahwa si level resisten ini nanti gitu ya, diasumsikan bahwa ketika market dia naik ke atas dan ketemu nanti di level resisten, market itu akan dipantulin ke bawah lagi gitu. Ada dua kondisi di mana support dan resisten ini menjadi invalid gitu ya. Ketika si support ini berhasil memantulkan, artinya nanti kondisinya adalah reversal, dan yang kedua adalah breakout, artinya si level support atau resisten yang kalian atau teman-teman tandain sebelumnya itu dijebol sama si market, artinya tembus nih ke bawah. Kita bicara di level support gitu. Sama halnya dengan resisten, si market ini berhasil menembus level resisten yang kita udah marking sebelumnya. Nanti kita akan langsung ke chart aja untuk ngebahas atau ngelihat langsung contohnya support dan resisten. Nah, kenapa sih kita harus belajar support dan resisten gitu ya? Buat gue pribadi gitu ya teman-teman ya, support dan resisten ini adalah basicnya si trader gitu, pondasi dari trader sebelum menentukan entry, menentukan keputusan entry gitu ya, menentukan keputusan entry di dalam real market, dimana teman-teman ini akan meresikokan balance kalian gitu. Ketika teman-teman sudah bisa menentukan support dan resisten yang bisa dibilang valid atau kuat gitu, teman-teman ini meresikokan lebih sedikit dibandingkan teman-teman itu entry random gitu loh. Random dalam hal ini kalian itu entry-nya itu di tengah-tengah antara support dan resisten gitu. Contoh sederhananya adalah kalian udah tentu ini support sama resisten gitu, supportnya di mana, resistennya di mana, tapi teman-teman nggak sabar gitu untuk nungguin market bergerak sampai ke area atau ke level support dan resisten yang kita tentukan. Kalian random aja langsung entry nih. Contoh misalnya market lagi bergerak di tengah-tengah nih antara support dan resisten, teman-teman entry-nya sell gitu, berharap dia akan bergerak ke support gitu. Ternyata marketnya langsung naik dulu nih, naik dulu sampai ke resisten, ya otomatis teman-teman kena floating dong, bahkan kena stop loss gitu, karena misalnya stop loss yang teman-teman taruh itu terlalu dekat gitu, atau jaraknya terlalu sedikit, cuma misalnya 50 poin gitu, sedangkan kalian itu entry-nya random, itu bahaya gitu. Makanya gue bilang support dan resisten ini perlu teman-teman pelajarin dulu gitu, minimal teman-teman itu paham dulu basic dari si support dan resisten gitu. Kayak untuk kali ini kita akan langsung coba masuk ke chart aja kali ya, karena kan akan lebih gampang lihat visualisasi cara support gitu, membaca support dan resisten itu di mana gitu. Dan nanti kita setelah masuk ke chart kita akan coba ngebaca atau menentukan support dan resisten yang baik gitu, dan kita akan coba cari entry dan exit dengan support dan resistennya gitu. Nah, jadi kita langsung ke chart aja teman-teman ya. Nah, ini gue pakai MT4-nya dari Exness gitu ya. Ini kebetulan gue recording pas weekend, jadi marketnya itu nggak bergerak gitu. Yang bergerak cuma nanti di crypto deh contohnya. Yang marketnya
itu bergerak. Nah, jadi tampilan di MT4 ini seperti ini teman-teman. Ini gue sengaja bikin blank gitu ya, nggak pakai indikator apapun ataupun nggak pakai mungkin teman-teman yang sudah paham menggunakan MT4 udah tahu lah ya, ada indikator banyak. Indikator itu teman-teman bisa lihat di menu insert indikator. Di sini indikator itu ada banyak gitu. Cuma hari ini kita mau ngebahas support dan resisten aja. Jadi kita masuk ke materi yang kedua teman-teman ya, support dan resisten menentukan gitu. Nah, sebenarnya support resisten yang baik itu di mana sih Om gitu? Sebenarnya di semua time frame itu kita bisa nentuin support dan resisten gitu, dari M1 sampai dengan di paling bawah nih monthly gitu. Teman-teman tuh bisa menentukan support dan resisten sebenarnya. Cuma menurut gue pribadi, support dan resisten yang valid itu kalian itu harus bisa temuin di minimal time frame besar, mulai dari H1 sampai ke bawah gitu ya, sampai dengan monthly. Tergantung dari teman-teman itu tradingnya itu kayak gimana gitu. Kalian itu swing kah, position trader kah, atau scalper kah gitu. Terkait jenis trading style gitu ya, atau gaya trading, teman-teman nanti kita bisa ngebahas di video lain kali ya. Sementara kita bahas dulu support dan resisten. Kenapa gue bilang menentukan support dan resisten itu butuh di time frame besar? Karena gini, kita contoh aja deh ya di M1 gitu. Kita contoh di M1, kita coba cari support dan resisten gitu. Nah, ini kita coba. Nah, untuk ngebikin support dan resisten gampang banget sebenarnya teman-teman ya. Kalian itu bisa pakai tools yang ada di MetaTrader. Kalian bisa pakai yang namanya draw horizontal line gitu. Jadi kalian itu tinggal klik kayak gini, kemudian kalian marking nih. Tadi terkait support dan resisten, support itu level harga yang mantulin harga dari yang dia tadinya bergerak ke bawah, kemudian dipantulin lagi ke atas. Contoh sederhananya ini adalah support nih. Ini adalah support nih, karena dia mantulin harga nih. Ini support nih. Kemudian ini resisten nih. Sorry, ini resisten nih. Nah, ini support, ini resisten, karena berdasarkan teorinya adalah level support dan resisten adalah level harga yang mantulin harga cukup signifikan. Ya, ini juga support sih atau resisten sih. Kita bisa markingin juga nih di sini. Support, ini resisten. Kemudian ini juga resisten. Ini juga resisten. Ini juga resisten nih gitu. Karena kan dia mantulin harga nih. Nah, ini juga support nih, karena dia mantulin harga nih. Ini juga support nih, ini support. Kemudian lagi, ini juga support nih. Nah, ini juga support nih teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman lihat nih ya, ini M1 nih. Kita markingin, coba marking di M1 nih, nentuin support sama resisten. Akhirnya terlalu banyak gitu teman-teman ya. Terlalu banyak garis yang harus teman-teman pasang gitu, karena terlalu banyak support dan resisten yang kalian temukan di M1 gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ganti time frame-nya dari M1 ini kita lompat ke M15, yang tadi kita markingin kecil-kecil di M1 nih, yang jaraknya agak lumayan lebar gitu ya, di M15 itu terlalu rame gitu teman-teman ya. Nanti akan teman-teman bakal bingung sendiri gitu. Lihat aja di apa yang udah tadi kita coba garisin support dan resisten, ternyata langsung berantakan gitu. Maksudnya yang tadinya kita di M1 ini kita tahu bahwa ini level support, kemudian ini resisten, ini support, dan seterusnya. Di M15 itu seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi kenapa gue merekomendasikan kalau misalnya kalau teman-teman mau menentukan support dan resisten itu menggunakan time frame besar, karena kalau kita pakai time frame H1 akan terlihat lagi lebih berantakan teman-teman ya. Kalian akan bingung sendiri lagi nanti terkait di mana harus entry, kemudian keputusan apa yang harus diambil ketika si market ini bergerak di area support sama resisten gitu.
Nah, sementara gue hapus dulu deh untuk support dan resisten yang kita create di M1 teman-teman ya, karena terlalu berantakan. Kita hapus. Nah, oke. Balik lagi ke menentukan support dan resisten. Menentukannya tadi gampang teman-teman ya, kalian tinggal markingin aja area harga yang mantulin harga gitu. Itu bisa dijadiin sebagai area dari support dan resisten gitu. Nah, kita coba markingin lagi di H1 gitu. Yang support dan resisten yang bagus bisa dibilang. Nah, contohnya gini teman-teman. Dengan teman-teman menggunakan time frame H1 gitu ya, kalian itu akan lebih lebih menurut gua gitu ya, kalian akan lebih akurat karena kan gini. Kita coba marking ini ya. Kita coba pakai data ini nih. Kita pakai data data mulai dari sini gitu ya. Data dari sini sampai sini deh gitu. Ini kalau gue bilang sih sideways ya, karena areanya itu nggak jelas nih, nggak bikin swing high, nggak bikin swing low gitu. Nah, kita coba markingnya nih teman-teman ya. Kita bikin ini support nih, kita bikin supportnya di sini nih, jepret gitu. Terus kita bikin lagi resisten nih. Resistennya itu yang pertama itu ini, yang pertama itu ini, yang ke ini yang paling tinggi nih. Anggap ini resisten paling tinggi nih, karena market dari sini langsung turun jauh banget nih, kelihatan ya di chart ya. Nah, dengan teman-teman sudah menentukan support dan resisten di time frame besar gitu ya, maka teman-teman itu akan lebih mudah menentukan keputusan entry baik sell ataupun buy di time frame yang lebih kecil, di time frame entry teman-teman ya, bisa M15 atau M5 gitu ya kan, karena teman-teman sudah menentukan nih level support sama resisten yang menurut teman-teman ini lebih valid gitu. Karena kan gini, lihat posisinya ya teman-teman ya, di support ini, di area support yang ini, di area support yang ini gitu, di area support ini si market ini habis drop nih ya, habis drop panjang banget nih, bearish gitu ya kan. Marketnya itu berhenti gitu di area support ini gitu, berhenti ketahan sampai akhirnya dia dipantulin nih naik ke atas gitu. Kita bisa lihat berapa poin ini naiknya, sekitaran kalau misalnya sampai maksimal sampai sini ada 1000 poin teman-teman. Itu udah gede banget gitu. Dengan teman-teman sudah nentuin support dan resisten yang tepat di time frame yang lebih besar, kalian bisa turun nih contohnya ke M15 dengan data yang sama. Kita bisa cari yang namanya support dan resisten minornya gitu, atau support dan resisten kecilnya gitu. Nah, di area yang gue markingin tadi gitu ya, di area yang gue markingin tadi yang ini, kita coba hapus. Kita coba hapus areanya yang hijau kecil ini, kita hapus. Nah, di sini juga ada nih support sama resisten minornya gitu. Support dan resisten minornya kita bisa markingin di sini, sama lah. Ini anggap ini support nih, kita markingin resistennya nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, ketika si market ketemu resisten, anggap ini resisten nih, karena di sini ini resisten pertama nih. Teman-teman lihat nih, ketika dia mantul dari supportnya sampai ke resisten, mantul nih ke bawah, ketahan lagi nih teman-teman ya, ceritanya gitu. Ketahan lagi di support bawah lagi, ketahan, dia pantulin lagi. Belum sampai ke resisten, dia langsung turun lagi nih, drop lagi di supportnya ini, dia naikin lagi nih, naik gitu. Sampai akhirnya dalam kondisi ini sampai di level resisten, si market jebol gitu, breakout istilahnya. Di breakout di sini diturunin nih, mencoba turun, karena kan power sebelumnya di sini, power di sini si market itu masih pengen bearish teman-teman ya, masih pengen turun. Makanya ketika si market itu berhasil breakout gitu,
langsung dihajar balik nih, marketnya langsung kembali ke posisi area support resisten minornya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat lagi si market ketahan lagi nih di area support gitu, dan dipantulin akhirnya di level ini, di harga ini si market akhirnya buyer lebih kuat gitu. Dan di sini bisa kelihatan bahwa setelah dia breakout valid gitu ya, ini jadi resisten juga nih, kita markingin deh, kita markingin jadi resisten. Dan ketika si market berhasil breakout, kemudian dia menembus area resisten yang tadinya juga menembus gitu, lihat posisinya dari sini sampai naik ke sini gitu, dia langsung ngegas gitu, lumayan 500 poin bos. Oke. Nah, support dan resisten kenapa lebih valid di time frame besar gitu ya, karena kalau misalnya teman-teman menggunakan time frame kecil yang seperti gue bilang tadi, teman-teman akan terlalu banyak nemu support dan resisten kecil-kecil gitu, yang dimana sebenarnya itu cuma support dan resisten minor di time frame besar gitu. Contohnya seperti ini yang gue tadi marking ya, ini support nih, ini resisten gitu, kemudian ini support nih. Nah, ini minor nih teman-teman ya sebutannya, karena ini ada di time frame yang kecil. Kita coba ke time frame H1, kelihatan bahwa ini area konsolidasi teman-teman, bahasanya konsolidasi. Ini area kesepakatan si market ini mau nerusin trennya dari bearish gitu ya, sampai ke mau nerusin trennya ke bearish lagi gitu. Artinya kita berekspektasi bahwa si market nanti ketika sudah terjadi kesepakatan, dia akan turun gitu ke area support terdekatnya lagi gitu. Dalam hal ini kita bisa asumsikan bahwa support terdekatnya ini gitu. Kenapa bukan di sini om? Ini kan support juga nih gitu. Iya, tapi ini support minor juga teman-teman ya. Ini nggak kita anggap sebagai support terdekat gitu, karena nanti di sini kita berasumsi bahwa si market akan mantul ke atas. Nah, untuk contoh yang ini di support di area di sini, di support dan resisten minornya terjadi breakout gitu ya, breakout, kemudian ini false breakout sih gitu, ini false breakout, invalid BO istilahnya ya, gue sebutnya invalid BO, karena ketika market breakout dia langsung dihajar turun lagi nih, sampai akhirnya di sini ceritanya dia langsung tembus gitu. Kalau dilihat perolehannya gitu ya teman-teman, sampai sini itu atau sampai sini itu sekitar 600 poin, lumayan lah, gede gitu kalau misalnya teman-teman buka lot besar. Oke, gue rasa untuk nentuin support dan resisten teman-teman harusnya nggak bingung lah ya. Yang penting teman-teman itu pakai time frame besar deh. Tentuin apa namanya, level-level harga di mana si market itu dipantulin dengan cukup signifikan. Support dan resisten yang valid bisa dibilang adalah level support dan resisten yang benar-benar mantulin harga dengan cukup signifikan gitu. Maksudnya ditandai dengan candle-candle panjang teman-teman ya. Contohnya gini deh. Ini kita bisa temuin di sini nih. Ini kalau di time frame kecil gitu ya. Ini kalau di time frame kecil ini jadi area support dan resisten minor gitu. Sama halnya dengan ini nih gitu. Ini jadi area support dan resisten minor teman-teman di sini. Gitu. Kita bisa markingin di sini, ini jadi support dan resisten minor, karena seperti yang tadi gue bilang, ketika si market pengen jebol ke bawah, si buyer tuh masih pengen naik gitu. Nah, ketika si kondisi support dan resisten sudah dijebol dengan kondisi seperti ini gitu ya, ditandai dengan candle panjang, maka powernya kita untuk ngelanjutin naik ke atas itu lebih besar potensinya dibandingin turun ke bawah lagi gitu. Itu aja sih untuk poin menentukan support dan resisten gitu. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah level support dan resisten yang baik adalah level support dan resisten yang memantulkan harga dengan cukup signifikan. Itu menjadi acuan bagi teman-teman nentuin support dan resisten yang kuat gitu.
yang nggak mantulin cukup besar, teman-teman nggak perlu marking deh. Nah, ini gue kasih kasih contoh yang namanya key level, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sering dengar bahwa key level gitu ya. Nah, key level itu adalah area support atau resisten gitu ya. Level support atau resisten yang beberapa kali di retest gitu, yang beberapa kali di retest, yang disamperin sama market, kemudian dipantulin balik gitu. Contohnya ini nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita marking di sini sebagai resisten gitu ya, ini contohnya. Nah, sorry, nggak bisa diklik ya. Nah, anggap seperti ini teman-teman ya. Lihat bedanya dengan support dan resisten yang di sini gitu. Nah, ini anggap resisten ya, karena ketika market naik dipantulin ke bawah gitu. Nah, bedanya gini teman-teman. Semakin banyak atau beberapa kali area level harga support atau resisten di samperin sama market gitu, maka ini kita sebut sebagai key level. Dan key level berperan penting dalam market itu bergerak kemudian gitu. Dalam arti gini, ketika kita tahu bahwa si resisten ini sudah 2 kali di retest, kalau misalnya kita marking di sini gitu ya, ketika si market sudah meretest beberapa kali, lebih dari 2 kali gitu ya, lebih dari 2 kali, market itu akan di level harga tersebut sama market itu akhirnya akan dijebol gitu. Key level adalah acuan yang penting buat teman-teman nentuin action yang kalian mau tentukan gitu, baik sell atau buy gitu. Nah, ini adalah key level nih teman-teman ya. Gue marking di sini, ini key level nih, karena ini area resisten yang pertama kali mantulin nih. Ini area resisten yang pertama kali mantulin. Kemudian di sini juga mantulin. Ya, teman-teman bisa lihat ini time frame besar ya. Ini juga mantulin nih. Akhirnya, teman-teman ya, di sini kita bisa ngelihat ini udah nggak signifikan nih mantulnya nih. Ini udah nggak signifikan. Di sini kelihatan nih mantulnya signifikan banget nih. Jepret candle full body candle bearish gitu. Di sini juga sama nih. Ya walaupun di sini nggak kelihatan, tapi di sini udah kelihatan nih. Full body candle bearish gitu. Pressure sellernya lumayan gede. Makanya market langsung ngedrop sampai sini. Beda halnya di sini, teman-teman ya. Di sini karena sudah di retest 2 kali nih, di retest 2 kali, satu pertama, kedua, kemudian ketiga di sini, akhirnya dia jebol, teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah jebol, yang teman-teman perlu lakuin adalah mengasumsikan bahwa resisten yang dijebol itu akan menjadi support kemudian di pergerakan harga berikutnya gitu. Support yang dijebol akan menjadi resisten di level harga berikutnya atau di next pergerakannya gitu. Kita bisa contohkan di sini gitu. Nah, contoh gini. Ini yang paling kecil nih. Kita coba cari yang posisinya itu sideways ya, teman-teman. Nah, kita geser di data yang lain deh. Nah, ini kita tentukan nih support sama resisten ya, teman-teman. Contoh, ini resisten karena di sini si market bolak-balik mantulin harga. Kita marking di sini. Kemudian ini support nih karena dia mantulin harga beberapa kali. Nah, coba lihat teman-teman ya, yang maksudnya tadi gue bilang support dan resisten yang sudah dijebol itu berubah statusnya menjadi, ketika support dijebol akan menjadi resisten di level berikutnya pergerakannya, dan resisten yang dijebol itu akan menjadi support di level berikutnya. Contohnya ini, contohnya di sini teman-teman ya.
Ini awalnya kita tentukan sebagai resisten nih gitu, karena dia beberapa kali berhasil nahan harga. Tapi di level ini gitu, ketika si marketnya jebol gitu, breakout nih dari sini gitu sampai ke sini jebol, yang dari sini mantul ke bawah. Ini contohnya gue gambarin biar lebih gampang gitu ya. Nah, habis itu dia lari sampai ke sini. Awalnya kita tentukan ini sebagai resisten, kemudian dia berhasil di breakout. Nah, ini support menjadi resisten, karena resisten adalah resisten menjadi support karena di support secara teori memantulkan harga, dan di sini terbukti ketika resisten dijebol menjadi support di sini, dan support itu memantulkan harga cukup signifikan nih teman-teman, dari sini sampai sini. Kita coba markingin lagi contohnya di sini, di sini sebagai resisten ya, karena di sini level si market ketahan gitu. Makanya lihat nih, dia bergerak di area yang sudah kita tentuin nih, karena ini pertama kali teman-teman ya, pertama kali dia itu nahan harga di sini. Maka market bergerak nih dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nggak sampai. Nah, ketemu lagi di sini teman-teman. Ini ketahan nih, karena di sini ada resisten yang berubah jadi support. Ini ketahan teman-teman, ketahan di area sini, dia mantul lagi dong gitu. Nah, ini balik lagi turun, nggak sampai ke support, mantul lagi, sampai akhirnya di sini jebol nih, naik nih, retest namanya. Ini sebenarnya retest pertama sih gitu, karena kan dari sini satu, ini dua nih seharusnya gitu. Nah, di sini market beda nih, dia langsung ngegas sampai ke atas. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ketika si market berhasil jebol, dia itu jebol dengan satu candle bullish pressure yang cukup lumayan nih, full body candle bullish teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nih, full body candle bullish ketika di area resisten yang kita sudah markingin sebelumnya, tanpa ada ekor teman-teman. Maka market berasumsi bahwa bullishnya itu cukup signifikan nantinya. Koreksi sedikit langsung ngegas nih teman-teman ya. Oke, jadi clear ya. Nah, kita balik lagi ke sebelah sini yang tadi udah kita gambarin. Support dan resisten itu nggak ada kadaluarsanya teman-teman ya, karena seperti yang gue bilang tadi, ketika support dijebol dia akan menjadi resisten di level berikutnya. Resisten yang dijebol akan menjadi support di level berikutnya. Jebol, resisten, jadi support, naik. Yang kalau contoh yang ini, kalau contoh yang ini teman-teman ya, ini kan resisten nih. Ya, ini kita tahu ini resisten nih. Kita geser ke sebelah kanan. Ke kiri ya. Di H4 deh biar kelihatan. Nah, ini resisten teman-teman ya. Kita tahu ini resisten. Tapi kalau misalnya kita geser ke kanan, ini levelnya ya. Kalau kita geser ke kiri terus, nggak mau offline, teman-teman ya. Offline, jadi nggak bisa digeser sampai ke sebelah belakang gitu, nggak bisa, Nah, sekarang teman-teman udah paham lah ya. Gue harap teman-teman paham, walaupun gue ngejelasinnya agak ribet gitu ya. Teman-teman gue harapin paham menentukan support dan resisten yang bagus gitu. Semakin besar time frame kalian pakai untuk menentukan support dan resisten, potensi market dipantulkan oleh level support dan resisten tersebut akan lebih gede dibandingin teman-teman menentukan support dan resisten di time frame yang lebih kecil gitu, karena itu jatuhnya sebenarnya minor support dan resisten di time frame kecil gitu. Di H4 kita lihat bahwa yang tadinya itu menjadi besar gitu ya, ini contohnya support nih teman-teman ya, ini resisten yang kita marking nih ya, kita markingin lagi, kita coba markingin nih, ini resisten nih, karena di level ini bolak-balik dipantulin marketnya, dan di sini jadi support teman-teman. Nah,
ini di support nih karena di sini dia pantulin lagi ke atas, di sini dipantulin lagi ke atas, dan di sini jebol teman-teman. Support yang dijebol akan menjadi resisten di level berikutnya. Kita panjangin nih ke sebelah sini. Lihat reaksinya teman-teman ya. Ketika si market jebol ketemu resisten yang baru, dia naik, dia dipantulin lagi teman-teman sama support yang sebelumnya ada di sini menjadi resisten di sini. Dipantulin nih ke bawah sampai akhirnya istilahnya kita lihat jebol lagi nih teman-teman. Jebol naik gitu. Resisten yang dijebol menjadi support teman-teman. Nah, kebetulan di sini si market jebolin lagi nih. Jebol ketemu support lagi di bawah, jebol lagi sampai akhirnya dia naik sampai ke atas. Oke. Nah, ke materi yang ketiga teman-teman ya. Ke materi yang ketiga, menentukan entry dan exit dari support dan resisten teman-teman, berdasarkan support dan resisten gitu. Nah, kita coba cari posisi-posisi entry dan exit dari si support dan berdasarkan support dan resisten aja teman-teman ya. Kita coba hapus dulu dan kita coba cari posisi yang baru deh. Kita cari contoh kita pakai H1 deh teman-teman ya. Kita coba cari H1. Ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu dan kita akan coba hapus yang ini juga. Kita bikin clear lah ya. Kita clearin dulu si support sama resistennya. Kita bersihin dulu. Oke. Kita coba cari entry gitu teman-teman ya. Anggap bahwa ini real market gitu. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Di sini nih kita pakai data yang ini teman-teman. Kita pakai data yang ini contoh gitu ya. Kita pakai data yang ini teman-teman. Nah, kita panjangin deh sampai sini. Nah, kita ke H1 deh teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat kita bisa marking nih di sini resisten. Gue gedein deh, gue tebelin sebagai, nah kayak gini kelihatan teman-teman ya. Kemudian kita bikin lagi level supportnya teman-teman di sini. Nah, di sini ya oke, di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini deh gitu. Gimana cara nentuin entry sama exitnya om? Dari berdasarkan support dan resisten doang gitu. Nah, kita bisa contohin yang valid banget di sini nih teman-teman ya. Ketika market posisinya itu sideways, ketika market posisinya itu sideways teman-teman ya, teman-teman itu bisa ambil posisi entry gitu ya, sell atau buy ketika kita tahu dulu nih bahwa marketnya itu sideways dulu gitu ya. Kita marking di sini ini sideways nih. Anggap ini data belum ada gitu. Ini market sideways nih teman-teman. Teman-teman bisa tunggu gitu ya. Teman-teman bisa tunggu di area resisten berikutnya teman-teman untuk entry. Selama teman-teman bersabar untuk menunggu gitu ya. Contoh di sini teman-teman itu lihat di sini udah markingin sebagai support resisten yang terbaru gitu, data terbaru dari real market gitu. Nah, kita akan coba geser ke sebelah sini. Mana tadi? Hilang bos. Lah, hilang. Oh, di sini. Tanggal 29 Januari. Nggak bisa bos, harus di H1. Oke, anggap gini ya, kita zoom in deh gitu. Jadi kelihatan teman-teman ya. Nah, kita bisa nunggu nih teman-teman ya. Untuk entry-nya adalah ketika kita udah tentu ini support nih teman-teman ya. Ini support nih, kemudian dia bikin kita markingin lagi next berikutnya gitu ya. Oke, anggap gini. Ini datanya nih teman-teman ya. Gue coba markingin, kita tutup nih datanya. Anggap yang gue tutup ini adalah data yang belum terjadi teman-teman ya, atau marketnya belum terjadi.
teman-teman udah marking di sini adalah support gitu. Mantul naik ke atas, kemudian di sini dipantulin nih. Market bergerak nih teman-teman ya. Market anggaplah ini mulai bergerak nih, perbatang gitu. Oke, teman. Jadi dari sini kita bacanya gini. Oh, ini resistennya cukup kuat nih gitu ya. Oh, ini resistennya cukup kuat nih. Soalnya marketnya berusaha nembus tapi nggak bisa gitu. Nah, teman-teman bisa siap-siap nih buat entry. Di mana entry-nya ketika terkonfirmasi ada price action atau pola candle di sana teman-teman ya. Nah, price action nanti gue bakal jelasin di video berikutnya. Price action itu gimana gitu ya, atau yang price action yang dipakai untuk memvalidasi entry gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di area ini gitu ya. Ini kalau misalnya kita marking ke time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat bahwa di sini itu support dan resisten juga, tapi minor teman-teman, kecil gitu. Kita markingin lagi di sini teman-teman ya. Nah, anggap di sinilah gitu. Kita nggak pas-pasin deh. Oke. Ini adalah resisten kuatnya karena bolak-balik market ngecoba retest beberapa kali nih, sebenarnya baru 2 kali sih. Karena di sini di retest, ini dipantulin, di sini nggak nyampe teman-teman ya. Nah, kita marking ini jadi resisten minor nih. Market sama nih bergeraknya di area-area itu aja. Kita tunggu teman-teman ya, kita tunggu sampai si market benar-benar jebol dari si support resisten minornya, baru kita follow up entry. Entry-nya apa om? Sell dong, karena berdasarkan kondisi marketnya ternyata dia jebol nih di sini teman-teman ya. Valid BO gitu, anggaplah valid BO ini time frame besar soalnya. Kalau kita turunin di time frame entry saya gitu, di time frame entry gua di M15, kita nemu bahwa ini valid BO teman-teman, karena pasti kalau di time frame 15 dia bearish candle full body gitu, bukan full body sih, tapi bertahan dia di bawah support yang kita tentuin, support minornya. Lihat pergerakan dari lihat dari pergerakannya si market ketika valid BO, dia akan running nih sampai sini nih, karena kan kita udah marking sebelumnya di sini support teman-teman ya. Kita udah markingin di sini sebelumnya, ini jadi area support kita gitu. Ekspektasi kita kita akan ambil target profitnya itu sampai ke support gitu. Entry-nya adalah otomatis di sini teman-teman ya. Entry-nya itu teman-teman di sini. Open candle-nya gitu. Open candle berikutnya. Close candle dari valid breakout-nya, kemudian kita langsung follow up entry untuk sell di candle berikutnya gitu, saat candle berikutnya kebuka gitu ya, mulai running gitu. SL-nya di mana om? SL-nya otomatis di sini teman-teman ya, di strukturnya gitu, di atas strukturnya. Kita bisa taruh SL-nya itu di sini deh teman-teman ya. Nah gitu, SL-nya di sini, entry kita di sini. Oke, entry kita di sini. Kemudian take profit kita itu di dekat-dekat sama area support yang kita tentukan. Anggaplah di sini deh gitu. Kita berasumsi nggak akan sampai langsung ke support ya, berdasarkan behavior atau gayanya si market. Dia nggak sampein ke support, dipantulin lagi gitu. Anggap di sini gitu. Nah, teman-teman bisa hitung nih resikonya gitu dari entry yang teman-teman lakukan. Teman-teman itu resikokan sekitaran 375 poin atau 37 pip gitu ya, untuk dapetin profit 650 gitu. Worth it teman-teman ya, berhasil gitu untuk dapetin. Ini masih menang gitu ya, karena resikonya lebih sedikit dibandingin take profitnya. Ini satu nih gitu ya. Nah, ini TP hit nih.
entry kita berhasil gitu. Kemudian market ternyata betul gitu, di sini dipantulin nih teman-teman ya. Kita bergerak lagi gitu, anggap marketnya bergerak baru kebuka, kita nggak entry teman-teman di sini gitu, walaupun kita tahu bahwa ini ada bullish gitu. Dan kita berasumsi bahwa nanti di area resisten ini baru balik gitu. Ini jatuhnya spekulasi teman-teman. Gua sih nggak saranin untuk entry di situ ya gitu, karena kurang gitu untuk validasinya, karena kan teman-teman jatuhnya juga entry-nya di tengah gitu, bahaya sih kalau gua. Nah di sini kita lihat lagi nih, market bergerak terus sampai akhirnya dia ketemu nih di sini teman-teman ya, di area ini gitu. Dia sampai ke support kita yang kita levelin sebelumnya di sini gitu. Ini akhirnya setelah bergerak jauh gitu, ini berhasil menyentuh support gitu. Nah di support gitu, nah di support ini ternyata price actionnya adalah sebenarnya kita lihat bahwa ini bearish pressure gitu ya, sellernya kuat banget gitu. Tapi buat gue pribadi, jangan buru-buru langsung entry sell gitu, karena kita belum ada konfirmasinya teman-teman. Kecuali gitu ya, kecuali ketika ini jebol dan kemudian si marketnya itu bikin candle bearish atau bullish di bawah sini, ada beberapa kali gitu ya. Nah misalnya segini gitu, kemudian di sini gitu, oke, dan bertahan di sini nggak balik lagi. Nah teman-teman bisa follow up entry untuk sell nih, ngikutin si sellernya gitu, karena lihat powernya, candlenya panjang-panjang, kita bisa berharap untuk entry, memfollow up entry-nya kita gitu. Tapi enggak teman-teman, ternyata ternyata berdasarkan yang kita lihat dari sini, seharusnya kita berharap si market bertahan di bawah support yang sudah ditembus gitu. Ternyata enggak teman-teman ya, si market langsung dihajar balik masuk ke dalam area support sama resisten yang udah kita tentuin nih. Lihat yang terjadi, ini istilahnya invalid BO teman-teman ya, false breakout lah, cuma ribet ngomongnya. Gue bilang gini, invalid BO lah gitu. Ini adalah area invalid BO. Ketika teman-teman sudah ketemu dapat kayak gini, kalian bisa langsung gas untuk entry langsung nih. Entry-nya apa om? Buy dong gitu, karena bearish pressure-nya langsung dipatahin gitu. Maksudnya yang seharusnya kalau memang dia mau nerusin sampai ke bawah gitu teman-teman ya, si market itu akan bikin swing di sini dulu sebelum turun sampai sini teman-teman sebenarnya. Tapi enggak gitu, ini langsung dipatahin gitu teman-teman ya. Nah entry-nya kita di mana om? Entry-nya itu tunggu close candle-nya gitu. Nah contohnya di sini gitu. Nah di sini teman-teman. Sorry, salah gesernya. Oke. Nah, ini kita area entry-nya kita dan SL kita cukup di sini, teman-teman. Kita tambahin beberapa poin gitu supaya nggak kecolek sih gitu ya. Open candle-nya kita langsung hajar buy gitu. Lihat kalau misalnya kita marking gitu ya, teman-teman ya, kita markingin gini. Ya. Nah, kita gambarin deh. Ini kita hapus dulu kali ya, biar nggak rancu teman-teman. Ini buat delete nih. Nah delete. Oke, ini area entry kita teman-teman. Kita buy-nya di sini. Kita buy ketika open candle nih di sini. Oke. Nah area SL-nya kita di sini teman-teman. Areanya kita nih teman-teman. Oke guys, kalau misalnya kita hitung RR teman-teman itu 1:1 ya, TP kita di sini teman-teman ya. TP kita di sini nih kurang lebih lah ya. Dan lihat TP-nya kita ke hit nih teman-teman. Karena kita tahu bahwa si marketnya sideways berdasarkan struktur yang sudah berjalan di sini gitu ya, kita bisa berasumsi
TP2 kita gitu ya, TP2 kita bisa bikin di sini gitu. Kena nggak teman-teman? Kena dong. Oke, lihat, kena dong, 1:2 kita kena. uh, kita cuma meresikokan berapa poin ini. Sama kayak tadi ya, kurang lebih 400 poin gitu, karena ini H1 teman-teman ya. Sebenarnya kalau di time frame kecil di M15 kita bisa lebih kecilin lagi untuk SL-nya, tapi di sini kita bisa lihat kita resikokan 400 poin. Di sini kita udah BEP 1:1 kita dapat, yang di sini kita dapat 1:2 ya teman-teman. Ini 2 kali entry kita win teman-teman ya, untuk syarat dari berdasarkan support dan resisten. Gimana ketika trending om? Ini kan sideways om. Nah kalau trending kita bicaranya lain. Nah contohnya di sini teman-teman ya. Marketnya trending nih. Ini level yang sama nih teman-teman ya. Ini level yang sama nih. Valid BO nih di sini, sorry. Nah, di sini nih, valid BO nih teman-teman ya. Valid BO bertahan nih. Ini tembus nih, 1 2 3 bertahan nih. Nah, kita bisa langsung follow up entry sebenarnya teman-teman ya di sini. Karena valid BO teman-teman ya, kita bisa ekspektasi bahwa market akan ke sini sebenarnya, ke area resisten jadi support. Seperti contoh yang sebelumnya, kita bisa berasumsi market akan berhenti ke sini, tapi kita nggak bisa bikin buy limit gitu ya. Khawatirnya itu karena di sini kita lihat bullish pressure-nya gede gitu ya. Kita bisa bikin buy limitnya itu bukan di area sini teman-teman, tapi di area sini. Nah di sini teman-teman, di sini teman-teman. Lalu untuk entry-nya gimana om? Nah di sini nih teman-teman ya, di area sini teman-teman. Nah kurang lebih di sinilah gitu. Kita bisa zoom. Nah di sini teman-teman ya. Nih kita bisa entry di sini. Kalau kita bikin buy limit di sini nggak akan kecolek teman-teman. Kita berharap dia akan mantul di support gitu ya. Di resisten jadi support, kita akan berharap dia mantul ke sini, tapi nggak bisa gitu. Karena apa? Bullish pressure-nya terlalu besar teman-teman ya, dibandingin beberapa candle sebelumnya. Itu kita nggak ekspektasi bahwa si market akan nge-push sampai sini gitu. Kita nggak ekspektasi ke sana karena bullish pressure-nya atau price action di sini bullish pressure-nya terlalu besar. Berdasarkan 3 historic candle di belakangnya terlalu kecil. Berbandingnya itu 1 banding berapa ini, satu batang ini nggak masuk teman-teman. Makanya kita bisa follow up langsung instant entry ketika kita nemu bullish candle seperti ini. Contoh kita entry di sini teman-teman ya. Nah kita entry di sini gitu, open candle berikutnya setelah candle bullish ini terjadi udah close gitu ya, candle bullish ini terkonfirmasi. Teman-teman bisa entry langsung aja di sini teman-teman ya, gitu. Nah di sini SL-nya di mana om? SL-nya kita bisa taruh di sini teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kita ambil 1:2 berdasarkan pola ini, kita dapat nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai risk reward ratio yang sama itu ya, teman-teman dapat nih hijau deh biar make sense gitu ya. Hijau ini kita bikin hijau nih. Nah ini SL areanya, ini TP1 ya, TP1 nih di sini kena, TP2 kena nih gitu. Jadi gitu teman-teman ya, ketika kalian entry berdasarkan support dan resisten yang sudah valid, maksudnya kalian sudah bisa menentukan support dan resisten yang valid, kalian itu resiko kena SL nih itu jarang sih teman-teman ya. Masalahnya itu adalah teman-teman tahan nggak untuk menahan floating profitnya gitu. Kadang teman-teman itu takut nih gitu ya. Kadang teman-teman itu takut ketika kalian entry di sini gitu ya. Entry di sini, marketnya udah bergerak naik sesuai ekspektasi, udah profit misalnya dari entry kita di sini ke sini itu udah 100 poin gitu teman-teman ya. Oh di sini koreksi nih gitu, turun nih candlenya, turun, bahkan sampai
sini nih, sekitaran 150 poin gitu. Kalian itu panik gitu. Kemudian market di sini bergerak lagi nih teman-teman. Naik nih, wah lumayan nih, udah 100 poin nih, 150 poin nih. Di sini koreksi gitu ya kan, candle bearish nih, hitam kan soalnya. Turun nih sampai ke harga yang tercita. Panik dong kita ya kan. eh Wah gimana nih, gue tutup aja deh, nunggu profit dikit deh, tutup deh, jebret. Kalian cuma dapat 200 poin, kalian langsung close gitu. Setelah kalian close, lihat yang terjadi teman-teman ya. Di sini misalnya teman-teman di sini close nih, karena kan udah ini disikat nih gitu, udah di close, marketnya ngegas gitu, malah sampai ke TP2 teman-teman ya. Nah, itu yang biasanya trader trader pemula atau trader baru itu agak agak kesulitan menahan gitu, karena eh, apa ya, psikologinya atau mental mental sebagai tradernya itu belum jadi gitu, karena trading sistemnya juga belum punya teman-teman ya. Di situ masalahnya. Nah, gua rasa cukup untuk video hari ini terkait support dan resisten. Yang gua harapin adalah teman-teman paham gimana menentukan support dan resisten yang baik gitu ya, yang kuat gitu. Kemudian menentukan entry dan exit dari support dan resisten doang gitu. Ini sayangnya weekend teman-teman ya, gue nggak bisa contohin gimana entry dan exitnya gitu berdasarkan running market. Bisa sih di crypto gitu, untuk ininya ya, profitnya gitu, tapi agak agak ini ya, agak nggak bisa gitu untuk saat ini. Nah, jika video kali ini teman-teman merasa bermanfaat gitu ya, jika video ini bermanfaat, tolong klik subscribe, dukung channel kita untuk bikin edukasi berikutnya, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman yang membutuhkan gitu, atau perlu pencerahan terkait support dan resisten gitu ya, dengan materi yang gue kasih. Gue harap video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe lagi, like, kemudian share ke teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya ya.